Hai, assalamualaikum teman-teman. Bersama saya Syifa Rahmayani. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai persoalan imla Arab dan aturannya. Apa itu pengertian imla Arab? Imla Arab dalam kata bahasa Arab yang artinya mengisi. Secara istilah, imla sering dipahami sebagai metode menulis cepat ketika mendengar dari seseorang seperti mendengar pelajaran dari guru. Imla artinya ejaan penulisan atau kaidah penulisan bahasa Arab. Imla adalah sebuah metode menulis bahasa Arab. Ia adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tata cara dan kaidah penulisan bahasa Arab. Selain menjadi pelajaran wajib di sekolah Islam yang berbasis pesantren, pelajaran imla sangat penting bagi kita yang ingin belajar menulis bahasa Arab. Misalnya, kita akan belajar bagaimana menulis huruf alif apabila ia terletak di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Kapan ditulis dalam bentuk alif dan kapan ditulis dalam bentuk huruf ya. Serta bagaimana cara membedakan antara huruf alif dengan huruf hamzah. Tujuan imla. Nah, imla mempunyai dua kegunaan dan tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, kegunaan yang bersifat praktis. Antara lain, yang pertama melatih menulis kata-kata dengan benar. Kesalahan menulis biasanya menyebabkan kebingungan bagi pembaca, bahkan kesalahan dalam memahami maksud yang diinginkan oleh penulis. Yang kedua, melatih mata untuk memperhatikan, melatih telinga untuk mendengar, serta melatih tangan untuk menulis dan melukis yang benar. Yang ketiga, yakni melatih untuk mengarang yang bagus dan memperluas penguasaan kebahasaan. Selanjutnya, kegunaan yang bersifat teoritis. Yang pertama, melatih kemampuan menghafal dan mengingat, mengembangkan daya perhatian yang cermat, dan melatih untuk rapi dan cermat. Lalu kita berlanjut ke persoalan atau problematika imla Arab. Apa aja sih? Mari kita simak. Problematika imla Arab disebabkan dari dua segi, yaitu problematika segi linguistik dan problematika segi non-linguistik. Problematika segi linguistik. Nah, dalam segi ini terkadang kita kesulitan dalam membedakan bunyi huruf hijaiyah yang bunyi makhrajnya hampir sama, kurang mengenali bentuk tulisan huruf bahasa Arab, kesulitan dalam merangkai huruf bahasa Arab, kita juga sulit dalam menyambung huruf dan sulit dalam mengharokatinya. Kesulitan-kesulitan ini terjadi saat guru atau dosen sedang mengimlakan mufrodat kepada kita. Yang kedua, yaitu ada problematika segi non-linguistik. Problematika imla dari segi ini adalah meliputi problem psikologis, yakni terkait dengan keadaan fisik atau jasmani setiap orang yang sedang belajar, termasuk minat dan motivasi yang kurang ya teman-teman, materi yang banyak dan sulit, alokasi waktu yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, kelelahan, kurang bergairah, dan semangat menurun. Nah, selanjutnya adalah problem psikologi, yaitu meliputi bakat, kecerdasan, dan motivasi siswa. Nah, adapun solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut nih, teman-teman bisa mengatasi masalah atau upaya yang ada dalam problematika imla Arab dengan memberi motivasi, memberikan pendampingan khusus, latihan menulis, belajar cara yang menarik dan mempermudah dalam belajar menulis Arab, bertanya dan berusaha fokus dalam belajar imla Arab. Nah, adapun aturan atau kaidah imla Arab nih teman-teman, mari kita simak berikut ini. Kaidah penulisan alif ada dua bentuk. Nah, kaidah penulisan alif dalam dua bentuk ini. Yang pertama, penulisan alif jika alif berada di tengah kata maka ditulis dalam bentuk huruf alif. Contohnya qala, ba'a, dan shara. Jika alif berada di akhir kata, ada yang ditulis dengan huruf alif dan ada pula yang ditulis dalam huruf ya. Nah, ada penulisan alif pada 5 tempat. Jika kata tersebut merupakan huruf, bukan isim dan bukan fiil, contohnya kala atau laula. Pengecualiannya bala, ila, ala, dan hatta. Huruf yang tidak bersambung dengan ma, istifhamiyah atau pertanyaan. Adapun jika bersambung dengan ma, istifhamiyah, maka huruf tersebut ditulis alif serta alif pada ma dihapus. Contohnya ilama, sampai di mana, alama, atas dasar apa, hatta ma, hingga apa.
jika kata tersebut merupakan isim mabni. Contohnya, zahabna. Pengecualiannya, alif ditulis huruf ya, anna. Mata, aula pada isim isyarah, al-ala, al-ula pada isim mausul. Jika kata tersebut merupakan isim arjam atau nama asing, contohnya Amerika. Pengecualian isim arjam ditulis dalam bentuk ya. Contohnya Musa, Isa, Isra, Bukhara. Jika kata tersebut adalah kata yang kata dasarnya berjumlah 3 huruf serta asal huruf alif pada kata tersebut dari huruf waw, contohnya da'a, asa. Jika alif pada kata tersebut didahului oleh huruf ya, contoh dunya, sajaya. Pengecualiannya, jika kata tersebut adalah isim alam yang terhormat, maka ditulis dengan huruf ya. Contohnya Yahya. Nah, lalu teman-teman, yang selanjutnya ada kaidah penulisan huruf hamzah atau aturan atau kaidah penulisan huruf hamzah dalam bahasa Arab. Nah, ada pada 3 tempat, di awal, di tengah, dan di akhir. Jika berada di awal kata, nih, yang pertama, jika berada di awal kata, maka huruf hamzah ditulis bersamaan dengan huruf alif. Lebih tepatnya di atas huruf alif ya teman-teman. Contohnya akroma, abuka, dan i'lan. Jika berada di akhir kata, ada yang ditulis tersendiri dan ada yang ditulis di atas huruf yang serupa bagi harokat sebelumnya. Ditulis sendiri atau tidak di atas huruf lain jika huruf sebelum hamzah adalah huruf waw berharokat domah yang bertasydid. Contohnya at-tabawwa'a, yang artinya menempati. Nah, apabila huruf hamzah terletak setelah huruf yang berharokat sukun, juga ditulis terpisah dari huruf lain. Contohnya dif'u. Lalu, jika huruf hamzah berada di tengah kata, terkadang ditulis sebagai alif atau sebagai waw atau sebagai ya juga ya teman-teman. Dan terkadang ditulis tersendiri atau terpisah dari huruf lain. Ditulis sebagai alif jika huruf hamzah berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya ra'sun. Lalu di sini ada kaidah penulisan tak tanis ya teman-teman. Nah, kita simak nih. Untuk penulisan huruf tak tanis, terkadang bentuk tak maftuhah dan kadang berbentuk tak marbutah. Nah, ditulis dalam bentuk tak marbutah pada jamak taksir. Contohnya qudatun. Pada isim mufrad yang muannas, contohnya syajaratun. Lalu ditulis dalam bentuk tak maftuhah jika bersambung dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya qamat, zahabat, dan ta'allamat. Pada jamak muannas, contohnya muslimatu, mu'minatu, dan mu'allimatun. Lalu selanjutnya ada kaidah penulisan yang ditulis tapi tidak diucapkan. Wah, gimana tuh ya ceritanya? Ayo kita simak. Nah, adapun huruf-huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan yaitu hamzah wasol pada persambungan kata. Hamzah wasol yang terletak pada sambungan antara dua kata. Nah, kaidah ditulis tapi tidak dibaca ini contohnya pada hamzah wasol seperti Umar bin Khattab. Nah, alif pada kata mi'atun. Huruf alif pada kata mi'atun, huruf alifnya ditulis tapi tidak dibaca. Kata tersebut memang sudah begitu dan tidak pula dibaca panjang seperti mad. Contohnya mi'atun. Alif setelah wawu jama'ah. Huruf alif yang terletak setelah wawu jama'ah pada fi'il ditulis saja namun tidak dibaca. Contohnya qalu, fa'alu, zahabu. Huruf wawu pada ulaika, ulu, uli, au, ulat. Wawu pada isim alam, umru. Nah, adapun jika mansub bertanwin maka huruf wawu dihilangkan. Ra'aitu Umaran. Nah, ada juga huruf ilah. Adapun huruf ilah, alif, wawu, dan ya. Jika huruf selanjutnya huruf sukun,
maka ditulis saja tapi tidak diucapkan. Contohnya sa'a al-fata yad'u Allah. Kaidah penulisan yang diucapkan tapi tidak ditulis. Alif pada kata berikut, contohnya Allahu ilahu lakin khamsumi'atin. Nah, yang bersambung dengan huruf lam, contohnya zalika, zaka. Huruf ha tanbih, contohnya haza. Nah, lalu jika isim isyarah dimulai dengan huruf ta, maka huruf alif setelah ha ditulis sekalipun tidak diucapkan. Contohnya hatika, hatani. Nah, salah satu dua huruf waw pada kata tausi, Dawudun. Alif lam yang terletak di antara dua huruf lam, contohnya lillazina, lillail, liltain. Huruf lam pada isim mausul yang mufrad atau jamak muzakkar, contohnya allazi, allazina. Berbeda dengan huruf lam pada isim mausul yang musanna, maka huruf lamnya ditulis, contohnya allazi, allazina. Atau pada isim mausul yang jamak muannas, contohnya allati. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.